Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rais dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Jadi latar belakang dari materi ini yaitu perkembangan ipteks dalam membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Namun kemajuan ini juga sering kali menimbulkan dilema etis dan moral, serta dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Paradigma Qurani menawarkan panduan yang komprehensif dalam menghadapi perubahan ini. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip yang relevan untuk mengarahkan penggunaan ipteks secara etis dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap ciptaan Allah menjadi landasan penting dalam menyikapi perkembangan teknologi. Materi ini juga menyoroti pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama dalam Islam. Pencarian ilmu dipandang sebagai ibadah, sehingga setiap kemajuan teknologi haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Paradigma Qurani mendorong umat Islam untuk tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Oke, lanjut. Prinsip Qurani yang relevan untuk ipteks. Yang pertama ada Al-Quran mengawali wahyu pertama dengan perintah Iqra atau bacalah, yang menunjukkan pentingnya membaca, belajar, dan memahami. Ilmu pengetahuan ini mencakup semua aspek pengetahuan, baik yang bersifat spiritual maupun ilmiah. Yang kedua ada Al-Quran menekankan bahwa alam semesta diciptakan dengan tujuan dan keteraturan. Ayat-ayat yang menggambarkan penciptaan langit dan bumi serta berbagai fenomena alam mengajak manusia untuk merenungkan dan mempelajari ciptaan-ciptaan Allah. Ini mendorong pengembangan iptek yang berlandaskan pada pengamatan dan penelitian. Yang selanjutnya ada Al-Quran mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan, menjadi dasar bagi pengembangan teknologi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke, slide selanjutnya. Bagaimana ilmu agama dapat diintegrasikan? Kurikulum pendidikan yang terintegrasi mengembangkan kurikulum yang mencakup sains dan agama secara bersamaan. Pendidikan harus menyediakan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi bagaimana kedua bidang ini saling melengkapi. Dialog lintas disiplin mendorong dialog antara ilmuwan dan ulama. Kolaborasi ini membantu dalam membahas isu-isu kontemporer yang menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Penerapan prinsip moral dalam penelitian menekankan pentingnya etika dalam penelitian ilmiah. Peneliti harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari hasil penelitian mereka sesuai dengan ajaran agama. Pengembangan teknologi berbasis nilai memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan dalam agama, sehingga tidak hanya menguntungkan keuntungan material. Oke, adapun kesimpulan dari materi saya yaitu interaksi antara ilmu pengetahuan alam dan agama, terutama dalam konteks paradigma Qurani, sangat penting dalam menghadapi pengembangan ipteks yang pesat. Prinsip-prinsip Qurani memberikan panduan moral dan etika yang relevan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga secara selaras dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Dengan mengembangkan kurikulum pendidikan yang terintegrasi, mendorong dialog antara ilmuwan dan ulama, serta menerapkan prinsip moral dalam penelitian, umat manusia dapat mencapai inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pendekatan ini membantu menciptakan kesadaran dan akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan umat manusia dan menjaga keharmonisan alam. Sekian dari saya, terima kasih.